Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Royhanuddin, Agroteknologi 2017 dari kelas B dan berasal dari kota Bekasi. Saya merupakan calon Duta Agroteknologi tahun 2020. Dan untuk itu, saya memiliki visi dan misi. Visi saya yaitu menunjuk diri sebagai mahasiswa agroteknologi yang memiliki wawasan luas, berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, serta berprestasi. Dan visi saya yang pertama, memaksimalkan peran dan fungsi mahasiswa di jurusan agroteknologi. Dan yang kedua, menjaga dan mengharumkan nama baik jurusan agroteknologi baik di tingkat nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga, memberikan contoh yang terbaik bagi mahasiswa agroteknologi maupun di luar agroteknologi dengan berprestasi baik di non-akademik maupun bidang non-akademik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan bakat saya di bidang public speaking, yaitu dengan mempresentasikan gagasan saya di bidang pertanian. Pertanian merupakan bidang yang masih dianggap sebelah mata oleh orang lain, karena bidang ini masih berhubungan dengan tanah dan terik matahari yang dianggap sebagai kebiasaan yang melelahkan. Padahal di Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan pertanian. Berdasarkan informasi yang diterima dari Patani Digital tahun 2018, bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit oleh dua benua dan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Dan hal ini sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian di Indonesia. Dengan adanya peluang ini, diperlukan sumber daya manusia yang baik yang dapat mengelola kekayaan alam ini supaya menjadi potensi yang sangat besar untuk kemajuan Indonesia. Di era revolusi industri 4.0, manusia dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ini sangat diperlukan oleh bidang pertanian, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini dapat diselesaikan dengan orang-orang yang kreatif serta inovatif. Dan jika inovasi telah dijalankan di Indonesia, lambat laun orang-orang yang berpandangan sebelah mata oleh bidang pertanian ini akan terbuka sehingga bidang pertanian akan digemari oleh banyak orang. Seperti halnya negara maju, salah satu contohnya yaitu Belanda yang memiliki universitas terbaik dalam bidang pertanian dan lingkungan. Hal ini akan menjadi satu-satunya alasan mengapa bidang pertanian ini disukai oleh masyarakat. Berbicara terkait pertanian, hal ini tidak bisa dilepaskan dari hasil panen atau hasil yang didapatkan dari kegiatan bercocok tanam. Pendataan pangan nasional di Indonesia ini sangat penting. Karena apa? Karena akan berpengaruh pada status negara, yaitu ketika negara Indonesia itu memiliki kecukupan pangan atau tidak. Hal ini pun terjadi pada tahun 2018, di mana 4 kementerian memiliki pendapat yang berbeda atau hasil yang didapatkan itu berbeda. Menurut data, Bulog memiliki pasokan beras sebanyak 903.000 ton pada tahun 2018, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari. Sedangkan konsumsi beras per bulan dari masyarakat Indonesia itu sebanyak 2,4 ton. Sehingga Menteri Perdagangan memutuskan untuk impor beras sebanyak 500 ton untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sedangkan Kementerian Pertanian ini memiliki data bahwasannya produksi beras di Indonesia ini akan bertambah mencapai 13,5 ton dalam 3 bulan seterusnya pada tahun 2018. Dan perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan, apakah kecukupan pangan di Indonesia ini sudah mencukupi? Dan jika cukup, mengapa Indonesia masih impor beras dari luar? Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Dan di setiap pulaunya memiliki potensi-potensi dalam bidang pertaniannya masing-masing. Hal ini tentu saja menjadi peluang untuk pengembangan atau menjawab permasalahan yang ada. Dari permasalahan yang ada, saya menggagas sebuah aplikasi berbasis Android yaitu Pupertan atau Pulau Pertanian.
Informasi tersebut akan kami balut menjadi sebuah fitur yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu potensi wilayah pertanian. Fitur ini akan menunjukkan daerah mana saja yang berpotensi untuk dilakukannya kegiatan bercocok tanam. Nantinya daerah ini akan terlihat bagaimana curah hujan, kemiringan lahan, tinggi lahan, dan juga pH tanah yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu kalender tanam. Fitur ini akan memudahkan kita untuk mengatur atau memanage pertanaman sehingga tepat untuk dalam melakukan perawatan tanaman seperti itu. Selanjutnya yaitu ada hasil produksi dari berbagai daerah. Selanjutnya yaitu ada ruang diskusi. Fitur ini memudahkan kita untuk bertemu dengan beberapa praktisi kemudian akademisi sehingga para petani atau kita pun dapat langsung menanyakannya ke narasumber terpercaya. Fitur yang terakhir yaitu artikel. Artikel ini merupakan wadah untuk mencari informasi terkait metode-metode baru yang telah diciptakan oleh beberapa ahli yang nantinya dapat diterapkan di daerahnya masing-masing. Sehingga hasil produksi dari pertanian ini dapat meningkat. Pupertan dapat menjawab permasalahan terkait data pangan nasional di Indonesia. Dan Pupertan ini dapat memudahkan kita selaku praktisi, akademisi maupun petani untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerah, khususnya dalam bidang pertanian. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.